Ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman di Rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Pada zaman keemasan Islam dipimpin oleh khalifah bernama Malik bin Abdul Aziz. Beliau seorang pemimpin yang kaya raya. Rumahnya mewah, hartanya berlimpah. Tiba-tiba ada seorang alim yang hadir di hadapan beliau. Si orang tua tersebut bertanya, "Wahai khalifah, kenapa engkau tinggal di istana yang mewah? Bukankah orang yang dekat dengan Allah itu harusnya tidak ada di singgasana, tapi harus ada di rumah yang reot, di gubuk yang miring, karena kesusahan itu mendekatkan hati kepada Allah." Lalu sang khalifah tidak menjawab apa-apa, kemudian dia hanya mengatakan kepada orang tua tersebut, "Wahai orang tuaku, guruku, di rumahku banyak unta yang tinggal engkau naiki saja. Kemudian bangku yang begitu indah, permadani, silahkan engkau nikmati, anggur tinggal petik. Kuda-kuda semua serba mahal, tinggal engkau tunggangi saja." Kemudian apa kata khalifah? "Tapi aku minta syarat satu. Silahkan kau bawa air yang ada dalam gelas ini. Kemudian aku minta jangan sampai air yang ada dalam gelas ini tumpah. Apabila tumpah, maka aku akan tebas lehermu." Kemudian guru tersebut menikmati semua apa yang ada di rumah khalifah dengan membawa satu air. Tapi subhanallah, dia tidak konsen, dia tidak fokus. Karena ada ancaman dari khalifah tadi. Kalau air itu menetes satu tetes saja, maka taruhannya adalah leher guru tersebut. Setelah selesai menaiki kuda yang begitu mewah, memetik anggur yang begitu mahal, sang khalifah bertanya, "Wahai orang tua, sudah engkau nikmati hartaku yang serba mahal, anggur yang begitu nikmat, kuda yang mahal?" Kemudian apa kata orang tersebut? "Tidak, karena aku fokus pada air. Bagaimana menjaga air itu tidak terjatuh." Apa kata khalifah? "Seperti itulah dunia. Kita menikmati dunia. Silahkan, Allah menitipkan begitu banyak harta. Boleh kita nikmati. Tapi kita fokus pada yang satu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar." Dunia hanya titipan saja. Tetapi ada satu yang harus kita sampai pada tujuan yang paling akhir. Yaitu akhirat. Mengejar dunia silahkan. Karena Rasulullah SAW memuliakan siapapun orang yang mencari nafkah. Mengejar dunia. Bahkan Rasulullah pernah mencium tangan salah seorang sahabat yang berwarna hitam legam. Sampai Rasulullah mengatakan apa? "Hadhihi yadun yuhibbuhullahu wa rasuluh." Inilah tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tangan-tangan pekerja keras. Tapi Rasulullah mengatakan, dunia memang bukan tujuan. Tapi dunia adalah tempat untuk kita menabung sebanyak-banyaknya. Untuk menggapai kehidupan di akhirat yang jauh lebih mulia. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Zaki Siap, tausiahnya. alhamdulillah. Dan pemirsa, senang sekali saya Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu, kemudian Ustadz tamu kita Pak Ustadz Zaki Mirza bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita di Malai kalau bukan di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Zaki tentang tema kita pagi hari ini yaitu mengejar dunia lupa akhirat. Kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang sih, sering kita mengejar dunia, fokus kepada apa yang kita inginkan, bahkan sebetulnya nggak pingin-pingin banget, tapi nafsu untuk memiliki itu kuat gitu, sampai akhirnya kita melupakan akhirat. Nah nanti di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Baik, dengan tema kita pagi hari ini, mengejar dunia lupa akhirat. Tadi sudah disampaikan di awal oleh Pak Ustadz Zaki Mirza, tausiahnya sekarang tinggal dari Pak Ustadz Danu, silakan Pak Ustadz tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Tema kita saat ini adalah mengejar dunia lupa akhirat. Kebanyakan orang-orang itu selalu berpedoman, kamu itu selalu duniamu aja yang kamu urusin. Akhiratmu enggak. Nah, seseorang yang bilang begitu sebenarnya juga tidak boleh juga.
Yang bilang seperti itu kalau bisa janganlah, yaitu menjustifikasi. Kan kita tidak tahu persis benar apa enggak. Tapi yang harus kita ketahui pada waktu seseorang atau kita mencari rizki di dunia ini, kita harus ingat bahwa kita diminta oleh Allah Ta'ala untuk berikhtiar. Fa'idha qudiyatis sholatu fantasuru fil ard wabtagu min fadilah. Jadi ini sudah jelas ayatnya bahwa kita diminta oleh Allah Ta'ala selesai sholat. Nah, maksudnya selesai sholat itu lakukan ibadah. Suruh bertebaran di muka bumi untuk mencari rizki Allah. Ya, untuk mencari rizki Allah berarti yang kita ikutin ayat ini berarti kalau kita mencari rizki harus benar-benar niatnya karena Allah. Persoalan nanti hasilnya bagaimana serahkan sama Allah. Yang penting pada waktu berangkat kerja, bismillah. Sampai tempat, alhamdulillah. Mau mengerjakan sesuatu, bismillah lagi. Nah, di titik-titik itulah sebenarnya berpahala. Nah, pahala ini yang nanti akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Sekuat apa kita nanti akan diberikan amanah berupa rizki itu dari Allah Ta'ala. Jadi seseorang itu beda-beda. Kalau memang kita tidak memikirkan orang yang non-muslim loh ya. Enggak, kita memikirkan kita dulu aja. Allah akan melihat. Nah nanti pada waktu orang itu udah giat, nanti dilihat pendampingnya siapa. Selain iman dan amal solehnya orang tersebut, dilihat pendampingnya siapa. Kalau diberi rezeki itu bisa merusak keimanan yang mencari rezeki enggak. Umpamanya pada waktu dikasih banyak, enggak taunya pendampingnya itu malah boros. Nah itu gerusak. Padahal pendampingnya lebih galak daripada yang nyari rezeki. Nah itu gerusak. Biasanya caranya Allah nanti tidak diberi rezeki yang berlimpah. Gitu. Ini hanya yang saya sering baca ya. Nah sebenarnya kalau di dalam Quran diceritakan oleh Allah Ta'ala bahwa kita itu malah disuruh mencari akhirat. Nanti dunianya mengikuti. Nah ini yang orang nggak pernah tahu. Akhirat itu bukan sholat aja, bukan. Akhirat itu ya pada waktu kerja kita basmalah, itu akhirat. Ya, kita bekerja basmalah, selesai kita berangkat basmalah sampai sana hamdalah. Kemudian kita kerja, sebelum kerja basmalah, selesai kerja hamdalah. Kerjain terus, itu akhirat malah. Kalau ditanyain ngapain kamu kerja? Jawabannya dia, oh untuk cari rezeki. Itu enggak jawaban Islami. Itu bukan jawaban akhirat. Oh untuk mencari rezeki. Titik dia diam. Tapi kalau kenapa kamu kerja? Saya disuruh, dianjurkan, diminta oleh Allah Ta'ala selesai sholat untuk mencari rezeki. Nah itu jawaban akhirat. Berarti dia mencari rezekinya karena Allah. Kenapa kamu itu mencari rezeki? Untuk menghidupi istri dan anak saya. Belum tentu itu karena Allah Ta'ala. Karena orang yang begitu banyak, karena itu merasa tanggung jawab. Jadi antara tanggung jawab dengan syariat itu bisa beda. Kalau tanggung jawab manusia biasa, normal tanggung jawab semuanya. Nah yang akhirat itu yang tertata sebenarnya. Jadi dari mulai niatnya karena Allah Ta'ala. Contoh umpamanya ini Mas Bobi. Jadi orang itu tidak paham begini nih. Jadi pada waktu dia punya keinginan sesuatu, kemudian dia tambahkan dengan sholat sunnah tahajud, dia tambahkan dengan sholat duha, di luar sholat wajib ya. Ya sedekahnya gitu lah. Ya dia tambahkan sedekahnya, sadar nggak bahwa yang dilakukan dengan menambah sholat sunnah tahajud, menambah sholat duha, menambah dengan sedekah, intinya itu dia menginginkan rizki. Nah inilah yang harus kita sadari bahwa dengan menginginkan rezeki yang berlimpah, dengan tambahan sholat duha, sholat sunnah tahajud, kemudian bersedekah, ini malah ngurusi duniawi. Jadi malah ibadah kita itu kita taruh di duniawi. Agar rezeki kita besar. Nah itu tidak mengejar akhirat. Itu tetap apa yang dilakukan walaupun itu ibadah, itu untuk dunia. Walaupun rezeki itu sifatnya banyak, kesehatan sebagainya, tapi di kepala kita tuh orientasinya tuh harta. Harta. Iya benar-benar. Nah inilah yang harus kita ketahui. Kalau kita mengejar akhirat, kita tidak ada keinginan untuk mengejar duniawi. Kita tidak menginginkan sesuatu baru kita kerjakan tambahan sholat, tambahan sunnah, tambahan dan macam.
Enggak, tetapi benar-benar sebelum itu terjadi, kita sudah tambahan sholat itu sudah kita kerjakan karena Allah Karena Ta'ala. Allah Ta'ala. Amin. Ayo kita kembalikan kita sebagai seorang muslim, ketakwaan kita pada Allah Ta'ala, luruskan iman. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Pak Ustadz, luar biasa. Terima kasih tausiahnya, terima kasih pemahaman yang begitu luar biasa pagi hari ini. Mari kita sama-sama untuk belajar mengontrol hawa nafsu, kemudian memfokuskan orientasi ibadah kita semata-mata lillahi ta'ala. Jangan sampai kita beribadah karena memang hanya untuk menginginkan sesuatu yang sifatnya duniawi, ya rugi Pak Ustadz ya.